Selamat siang, Ibu. Oke. Selamat siang adik-adik. Siang, Ibu. Oke, walaupun waktunya sudah menunjukkan pukul siang, tapi Ibu mau adik-adik itu semangat, jadi seperti semangat pagi. Mau? Siang, Ibu. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi-pagi luar biasa, boleh? Siap, Ibu. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengawali segala rangkaian kita hari ini, kita diawali dengan doa. Ya. Nah, untuk doa pada pagi hari ini, kita ambil dari kitab Mazmur bab 23 ya. Oke. Nah, sebentar, kalian punya kitab suci, tolong bacakan bersama ya. Oke. Boleh kita mulai? Oke. Merahasiakan hati kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gardamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan malamku. Engkau mengurati kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selanjutnya segala saat. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, jadi untuk mengetahui kehadiran kalian hari ini, Ibu akan presensi dulu ya. Oke. Arni, hadir Bu. Oke, Sinta, hadir Bu. Rosi, hadir Bu. Oke, Abdullah, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, ini sebentar ada lagunya itu lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Semuanya tahu? Tahu. Tahu Kak? Oke, untuk itu, untuk kita mengawali lagu ini, Ibu akan beritahu dulu apa tema yang kita akan bahas sebentar pada jam-jam ini ya. Oke. Jadi tema yang kita akan bahas hari ini adalah ini. Oke, silakan bahasa ini. Relasi dengan Yesus. Oke. Nah, untuk memulai pembahasannya dari tema ini, menurut teman-teman dulu, apa sekali yang dipikirkan oleh teman-teman ketika mendengar kalimat ini? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ketika mendengar kata kalimat relasi dengan Yesus, apa sekali yang dipikirkan oleh adik-adik? Oke, silakan. Siapa namanya? Kalian. Oke, silakan kalian. Relasi itu berarti hubungan. Oke, hubungan. Oke, siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Ada? Oke, siapa namanya? Oke, Kak Arni, silakan. Kalau relasi buat apa lagi? Oke, terikatan. Siapa lagi? Silakan. Saya relasi itu kata lain yang Oke, pendekatan, terikat, dalam hubungan. Siapa lagi? Mungkin ada jawaban lagi? Tidak ada? Tidak ada? Kakak di belakang? Oh, tidak ada. Jadi, untuk adik-adik, bahwa apa yang disebutkan oleh adik-adik tadi, bahwa kalau kita mendengar kata relasi berarti bagaimana kita membangun sebuah hubungan, bagaimana kita untuk mengikatkan dengan orang lain. Untuk mengetahui tema ini, sekarang Ibu ada lagu di sini. Ibu boleh untuk berdiri dulu sedikit? Oke, ini lagu. Dengan gerakannya gitu ya.
memisahkan kita. Oke adik-adik. Nah, kita tahu tadi temanya kita di hari ini tentang apa? Relasi dengan Yesus. Ya, relasi dengan Yesus ini tentunya juga ada pertujuannya dari tema ini. Nah, tujuan tema ini bagaimana kita itu untuk mengenal lebih dalam tentang Yesus. Bagaimana sih caranya kita supaya kita tuh mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus? Nah, di sini sebentar ada caranya. Ya, kalau selama ini memang kurang ya mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, tapi ibu ada kasih tips ya sebentar. Dan saya yakin dan percaya adik-adik dan juga sebentar pasti ada tips juga ya kan? Yes, oke. Nah, tadi juga kita sudah nyanyi bersama lagu apa tadi? Hari ini? Hari ini rasa bahagia. Wow, hari ini rasa bahagia. Nah, dari lagu ini apa sekali maknanya? Kalian tahu? Apa sekali maknanya jadi? Kita sudah saling menunjukkan Tuhan tadi, saling menunjukkan diri. Apa sekali maknanya? Oke, silakan. Coba namanya. Oke. Oke, tidak ada bagus. Oke, kita semua saudara. Wow, tepuk tangan dulu. Ada lagi, coba lain. Ayo, saya dari tadi ini kakak senyum-senyum, ada ancang-ancang mempertarik. Ada kan? Oke, semua orang. Oke, tepuk tangan dulu ya. Wow, semua orang adalah sahabat. Menjadi bahan refleksi adik-adik. Selama ini, apakah adik-adik itu pernah menganggap bahwa Tuhan itu atau jika ada teman yang agama Muslim atau Katolik, itu teman-teman selalu bilang ini sebenarnya sahabat, ini sebenarnya saudara, ini sebenarnya saudari. Ada jujur, ada yang berpikir adik-adik ini pasti selalu menganggapkan teman itu siapapun itu adalah saudara sendiri ya, walaupun tidak satu rahim, tapi itu adalah kita selalu menganggap dia adalah satu rahim ya. Oke, nah di sini juga sebelum kita bagaimana kita membangun relasi dengan Yesus, bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain ya. Oke, mungkin selama ini orang yang bersahabat, terus bagaimana caranya sih kalau kita kenal dengan orang. Di sini ibu akan kasih tunjuk sebuah gambar, dan gambar ini sebenarnya harus perhatikan baik-baik. Lalu setelah memperhatikan lalu dipikirkan apa sih maknanya, apa sih artinya dari gambar ini, apa maksudnya gambar ini. Boleh? Oke, harus semangat ya. Ini gambarnya. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, dari gambar tadi itu ada berapa ibu gambarnya tadi? Ada. Wah, ada berarti ini tandanya adik-adik tadi fokus ya. Dari 4 gambar itu tadi apa maksudnya jalan? Orang berjalan tangan. Oke, orang berjalan tangan. Itu kan untuk adik-adik ini. Oh, apa lagi? Orang yang sedang berpelukan. Oke, sedang berpelukan. Cukup tangan untuk garis tangan tadi. Oke, apa lagi? Apa lagi? Sedang berpelukan. Bola bahkan. Cukup tangan kepada ini. Wah. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Ada? Saya lihat ada yang siapa lagi lihat tadi? Ada? 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 Ya, kenapa? Lagi bersama. Oke, lagi bersalaman, betul. Ya, apa yang disampaikan oleh adik-adik itu tadi benar ya?
Nah, inilah cara-caranya kita untuk membangun sebuah relasi. Nah, bagaimana caranya supaya saya dan adik kami ini mendekat? Ya, saya harus pertama dulu kenal, toh siapa namanya? Ini saya namanya begitu. Nah, itu caranya untuk mengenal dengan orang lain. Nah, ada juga caranya di sini juga. Kalau bukan salaman, ada juga pakai hormat ya. Kalau zaman COVID dulu kan tidak boleh salam, toh, tapi pakai penghormatan biasa saja. Oke. Nah, dengan cara ini kita dapat mengenal orang lain, ya kan? Oh, ini pribadinya dia ini seperti ini. Ini dia orangnya ini begini-begini dan dia berasal dari ini. Nah, itulah caranya kita untuk mengenal dengan orang. Nah, di sini juga seseorang dikatakan memiliki relasi yang dekat dengan orang lain ketika dia sangat mengenal orang tersebut dan dapat mengasihi dia seperti diri sendiri. Nah, ini ketika kita sudah mengenal dengan orang lain, pasti kita selalu beranggapan bahwa orang lain adalah diri kita sendiri, ya kan? Diri kita sendiri adalah orang lain. Wow, ini kan luar biasa, toh? Ini mengenal ketika kita mengenal dengan orang lain. Nah, di sini juga dia mengatakan seperti ini. Relasi yang dekat dengan orang lain dapat terbangun dengan cara saling komunikasi dan berkenalan satu sama lain. Wow, tanpa ada komunikasi, tanpa kita mengenal dengan orang lain, pasti kita tidak mengenal orang kita. Misalnya nih, saya dengan adik Angel. Ketika saya tidak ada komunikasi dengan dia, ketika saya tidak memperkenalkan diri saya dengan dia, dan itu juga sebaliknya, saya tidak tahu dia, ya toh? Dengan cara itu kita mengenal orang lain. Sehingga kita selalu menganggap bahwa saya adalah dia adalah saya, ya kan? Oke, good. Nah, sekarang kita kerja kelompok, ya, boleh? Nah, dibuatkan sabar ya, ikut pembagian dari ibu. Nah, ini sebentar kelompok 1, ya, oke? Ini sebentar kelompok 2, oke? Atau ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya? Oke, boleh. Oke. Terus, nah di sini sebentar ada dua teks kitab kan? Ada dua teks kitab suci di sini. Ada Matius, ada Ibrani. Nah, dari tema ini sebentar kalian diskusi dalam kelompok, lalu menjawab pertanyaan ini. Bolehkah mencatat pertanyaannya? Boleh. Oke. Ya. Nah, untuk yang kelompok 1, pertanyaannya seperti ini. Menurut kalian, ya? Menurut kalian, mengapa Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus langsung berjalan ketika diajak oleh Yesus? Untuk kelompok 2, pertanyaannya, menurut adik-adik, hal-hal apa saja yang sebaiknya, sebaiknya kita miliki untuk menjalin relasi yang dekat dengan Yesus berdasarkan Ibrani bab 10 ayat 22 sampai 25. Oke, sudah? Oke. Sekarang adik-adik membentuk dalam sebuah kelompok, diskusi dalam kelompok ya. Semuanya tadi ada keputusan sudah? Sudah tahu? Oke. Ya? Ini tadi kan Matius toh? Nah, ini tadi Ibrani. Oke, siap. Ibrani tadi seperti soal ini ya. Sekarang silakan kerja dalam kelompok ya. Sebentar presentasi. Dan ibu mau kasih tahu, sebelum presentasi sebentar harus ada yang lihat dari adik-adik. Siapa yang mau sebentar? Ayo, harus berani ini sebentar ya. Nah, sebentar dulu buat dipikirkan itu ya. Kerja.
Lihat baik adik-adik, sudah selesai dengan semua kerjaan, Pak? Sudah, Ibu. Oke, karena sudah selesai kerjanya, sekarang saatnya kita presentasi. Tapi tenang, seperti kata dulu, kita mendengarkan yel-yel dari kelompok berapa tadi kelompok ya? Satu. Oke, kelompok 1. Nah, sekarang kita dengar yel-yel dari mereka atau asli dulu dari mereka. Kita silakan kelompok 1. Wow, harus semangat. Oke, dari Ibu di sini ya. Aku pohon mangga yang besar, inilah batangku, ini rantingku. Bila aku tumbang, red, red, red. Bila aku tumbang, red, red, red. Bila tertiup angin, hus, hus, hus. Bila tertiup angin, hus, hus, hus. Nah, karena kita tadi sudah nyanyi bersama dengan kelompok 1, sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Nah, silakan, saya mau dari kelompok 2 yang masing-masing. Ya, karena kelompok 1 dari awalnya dengan nyanyi sedikit, dan yang pertama juga adalah sini harus kelompok 2 dulu. Ya, oke, silakan. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana? Tanya tadi Bu, hal-hal apa yang sebaiknya kita miliki untuk menjalin relasi dengan Yesus berdasarkan Ibrani bab 10 ayat 2? Oke, silakan. Apa jawabannya? Silakan. Jawaban dari Bu. Atau bisa ditulis dari papan tulis, boleh? Atau dibacakan saja. Oke, silakan. Jawaban dari pembukaan tadi Bu, hati yang tulus, iman yang teguh dan yang harasa. Wow, tepuk tangan. Oke, sekarang kita alih ke kelompok 1. Untuk pertanyaan Ibu, Iya. menurut kalian kenapa Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus langsung berjalan ketika diajak oleh Yesus? Jawaban dari kami Ibu, murid-murid Yesus, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus tanpa banyak alasan langsung berjalan ketika diajak untuk mengikuti Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Yesus. Wow, tepuk tangan. Benar sekali ya, apa yang sudah dipresentasikan oleh adik-adik. Benar semuanya. Bahwa ketika kita sudah mengenal Yesus, pasti kita sangat percaya, kan? Menarik tadi dalam Injil Matius itu tadi yang mengatakan seperti ini situ. Murid-murid Yesus, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus tanpa banyak alasan langsung berjalan ketika diajak untuk mengikuti Yesus. Hal ini diperhatikan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa pada Yesus. Benar sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Nah, tentunya murid-murid Yesus ini bagaimana sih caranya mereka supaya mengenal Yesus? Pasti yang pertama kalau berdoa kan, dan komunikasi dengan Tuhan. Pasti kita mengenal dan langsung percaya ketika Yesus panggilnya kan, gitu. Nah, menarik dari karena murid-murid Yesus sudah mengenal Yesus, jadi ketika Yesus panggil untuk berjalan tadi, maka langsung mereka ditambah banyak alasan, ya kan? Kalau kita tidak mengenal Yesus, pasti kita bertanya, untuk apa sih saya berjalan dengan Anda, ya kan? Untuk apa siapa sih berjalannya, kayak gitu kan? Tapi tadi karena murid Yesus sudah kenal Yesus, jadi mereka akan selalu diiyakan apa yang dikatakan Yesus. Nah, terus tapi di Ibrani bab 10 22-5 di situ pertanyaannya tadi seperti ini. Menurut adik-adik ya kan? Nah, hal-hal apa saja yang sebaiknya kita miliki untuk menjalani relasi dengan dekat dengan Yesus berdasarkan Ibrani? Wow, itu luar biasa. Dan saya sangat tertarik tadi yang dijawabkan oleh kelompok 2 ini tadi, bahwa dia bilang, Ibu, ada 3 hal menurut kami. Mereka bilang tadi, yang pertama itu apa? Yang tulus. Nah, di sini ketika kita memiliki hati yang tulus, berarti orang itu tandanya mengenal Yesus, kan? Nah, di sini juga apa tadi yang kedua tadi? Iman yang teguh. Nah, di sini dengan memiliki iman yang kita yang kuat, pasti kita selalu percaya dan selalu berhidup, kan? Nah,
Di sini juga apa tadi situ? Oke, ada pengharapan di sana. Kalau kita sudah percaya ada selalu ada harapan untuk kita, ya kan? Nah, di sini ibu ada tambah sedikit ya untuk melengkapi jawaban dari ibu. Sini yang terakhir itu saling memperhatikan, mendorong, dan kasih. Wow, ini sangat luar biasa. Nah, dari keempat hal ini tadi itulah cara kita untuk mendekatkan dengan Yesus dulu, ya kan? Ya. Sebelum kita mendekat orang lain dulu, kita mengingatkan diri dengan Yesus. Yang pertama tadi yang apa? Kita kalau mendekatkan Tuhan Yesus itu jangan secara terpaksa, ya. Harus memiliki hati yang tulus, iman yang teguh, memiliki pengharapan, ya kan? Memiliki kasih. Nah, kalau sudah ada 4 itu, berarti itu tandanya teman-teman sudah mendekatkan Yesus. Inilah tipsnya, ya. Harus ingat baik-baik. Nah, begitu pula ketika kita melakukan relasi dengan orang lain, bukan hanya jabatan tangan saja tadi, bukan hanya perpelukan tadi, tapi relasi dengan teman-teman juga harus memiliki hati yang tulus, ya. Memiliki iman yang kuat bahwa yang saya percaya dia adalah saudara saya, jadi kita selalu memberikan kebaikan terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Selain itu juga terkait dengan komunikasi. Nah, pasti adik-adik bertanya seperti ini, Ibu, bagaimana sih caranya kita komunikasi dengan Tuhan? Ya kan? Ada tahu? Bagaimana cara kita komunikasi dengan Tuhan Yesus? Bagaimana? Oke, wow, tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, mulai berdoa, kan? Selain itu juga bukan hanya berdoa. Ini, ya betul, tepuk tangan untuk dia. Nah, yang ketiga adalah kita maksudnya di sini kita bukan hanya membaca, tapi kita membuktikan apa yang dikatakan dalam ini dan sini. Oke, kita harus diskusi. Nah, itulah caranya kita untuk komunikasi dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana sih kalau dengan kita sesama? Harus komunikasi itu tadi, belajar apa tadi, jabat tangan, berpelukan, ya kan, untuk mengenal orang lebih. Nah, dari tema kita hari ini cukup sampai sini karena waktunya kita telah selesai. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik. Mungkin ada pertanyaan? Ada. Oke. Berarti semuanya paham ya? Wow, kalau adik-adik sudah mulai paham, berarti hati Ibu juga pasti senang di sini, ya. Nah, karena pelajaran kita telah selesai, untuk itu sebelum kita untuk menutupi segala lagi kita dengan doa, Ibu kasih tugas dulu ya, tugas rumah. Boleh kan? Boleh. Oke. Nah, tugas rumahnya di sini. Nah, dalam menjalin relasi yang dekat dengan Yesus, diperlukan komunikasi yang intensif. Apa saja cara komunikasi yang benar dengan Yesus? Harus buat 3 contoh, ya. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita telah selesai. Saya minta satu orang untuk mengangkat pria untuk memimpin kita berdoa. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Harus berani dong. Oke, silakan. Ya, boleh. Amin. Baik, terima kasih banyak ya adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya.